تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal timbangan kebaikan untuk kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ingat selalu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penggunaannya untuk apa. Oleh karena itu, maksimalkanlah kita dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistiqomahan itu yang penting bagi kita semuanya. Hidayah, untuk mendapatkan hidayah Islam itu berat. Ketika kita mempertahankan itu lebih berat lagi daripada kita mendapatkan hidayah Islam itu. Mendapatkan hidayah menjalankan sunnah Rasulullah SAW itu adalah perkara yang berat. Tetapi untuk menjaganya senantiasa ada pada diri kita itu lebih berat lagi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama senantiasa mengangkat tangan kita di waktu-waktu yang Allah berikan kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan agama ini, dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa lisan kita mampu untuk mengucapkannya tatkala nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di hadapan kita semuanya, dan juga yang harus kita ingat selalu bahwa membiasakan diri kita untuk mengamalkan sunnah dengan kita membaca sejarah-sejarah terkait tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan ini, dan kita berupaya untuk menjalankan atau mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah mendekati ya bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat semuanya, yaitu menantikan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Rajab ya. Sebentar lagi kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Mungkin pertengahan bulan Rajab, mungkin sebulan setengah lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Yaitu bulan Ramadan sekitar sebulan setengah lagi. Itu setelah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya, Ramadan bulan keberapa? Bulan keberapa? 9 atau 10? Ke 9 atau 10? Hah? 9 apa 10 Pak? Saya tanya sama. Yang ke-9. Iya. Yang ke-10 apa namanya? Syawal. 11 Zulqa'dah, bukan Zulkaidah ya. Zulqa'dah. Yang ke-12 Zulhijjah ya. Safar, Muharram. Ya Muharram dulu kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Tsani atau Jumadal Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini harus kita hafal. Kalau kita nggak hafal-hafal ya, kita print, kita cetak itu bulan Hijriah, kita tempel di rumah. Biar hafal ini, kita, anak cucu kita semuanya hafal. Ya. Walaupun kita sekarang ini sudah dikalahkan oleh kalender Masihi, yaitu Miladiyah, ya. Maka kita berusaha untuk mengembalikan
kalender Hijriah ini ke pangkuan ya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena mayoritas adalah Muslim, tapi dikalahkan dengan kalender Masehi atau Miladiah. Itu kenapa bisa terjadi? Karena siapa? Iya, karena yang membuat siapa? Dari mana itu bisa terjadi? Iya, karena orang Islam memang tidak orang Islam ini karena baik itu dia nurut-nurut aja. Akhirnya dikalahkan dengan itu. Tapi tetap kita harus menghafal juga kalender Hijriah. Ya. Misalnya ini tanggal berapa sekarang? Pertengahan ya, mungkin tanggal 16 atau 18 ya. 18 Rajab. Kita harus tahu itu. Ya. Bisa kita harus mengingat itu juga. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan seperti Mu'alla bin Al-Fadl, beliau mengatakan at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Ya. Termasuk dari meremehkan perintah itu adalah ketika sudah datang waktunya. Ya. Jadi ketika sudah datang waktunya, ternyata kita belum punya persiapan. Itu termasuk peremehan dan itu merupakan salah satu dari penyebab kita berdosa. Ya. Jadi harus persiapan. Jadi menyambut Ramadan ini ya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengajarkan para sahabat ya tentang bagaimana cara menyambut bulan Ramadan. Nah, ketika seseorang sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan sesuatu, ketika sudah tiba waktunya maka dia akan mudah untuk melaksanakannya. Namun jika dia tidak punya persiapan sama sekali, maka tidak akan maksimal dia dalam mengerjakan hal tersebut. Ya, seperti kita misalnya ingin bepergian. Ya, misalnya kita pergi ke Jakarta misalnya. Itu kan beda perbekalan yang kita gunakan, apa yang kita persiapkan dengan kita pergi ke Medan, kan itu berbeda. Ya. Kemudian waktu yang misalnya kita di Jakarta harus sebulan, misalnya di Medan cuma sepekan, misalnya itu kan berbeda. Nah, sama saja. Ya, apakah kita ke Jakarta atau ke Medan, yang penting persiapan kita untuk ya bepergian ke sana. Ya, yaitu dengan kita mempersiapkan ya akomodasi dan seterusnya, itu kita persiapkan agar supaya kita maksimal dalam menikmati perjalanan tersebut dan kita beberapa waktu di sana. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi harus kita perhatikan adalah persiapan kita. Ya. Persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Ya, banyak kaum muslimin itu yang menyambut bulan Ramadan dengan persiapan-persiapan yang mungkin dengan berkumpul dengan keluarga dan seterusnya, ada yang mandi ini dan itu. Ya, apakah itu sesuai dengan syariat apa tidak? Maka kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan penyambutan Ramadan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lantas kita katakan misalnya, Ustadz ini kan cuman tradisi. Ini kan cuman kebiasaan adat Ustadz, ya. Maka kita harus berusaha pelan-pelan untuk mengembalikan bagaimana cara menyambut Ramadan yang benar, ya. Kita harus jelaskan kepada kita, untuk diri kita dan keluarga kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita, agar mereka melaksanakan atau menyambut Ramadan itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi apapun yang diajarkan oleh beliau itu yang harus kita jadikan contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswah yang baik. Ya. Bagi kita yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beliau menyambut bulan Ramadan? Apa dengan petasan atau dengan ini dan itu? Ya, maka kita perhatikan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu yang itu diawali dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu Rasulullah adalah seorang alim yang pertama sekali mengajarkan tentang syarat Islam kepada para sahabat dan bagaimana para sahabat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus berusaha untuk mengikuti mereka. Karena pada masa mereka atau di zaman mereka adalah zaman yang terbaik.
Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman, ya, sebaik-baik zaman, ya, khairun nasi atau sebaik-baik manusia adalah zaman yang aku ada pada waktu itu, ya. Karena di situ ada para sahabat, ada Rasulullah dan para didampingi sahabat-sahabat. Ya, para sahabat mereka adalah murid pertama yang mendapatkan pengajaran tentang Islam. Rasulullah adalah guru yang pertama yang mengajarkan tentang Islam, bagaimana syarat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merekalah menjadi panutan kita. Makanya untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah itu perlu merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah generasi terbaik. Ya, khairuz zamani qarni, khairun nasi qarni. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, yaitu kemudian zaman setelah, ya, kemudian zaman setelahnya itu zaman para sahabat, kemudian tabi'in, ya. Jadi itu yang hadir yang harus kita fahami. Ya, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penyambutan Ramadan, maka kita lihatlah para sahabat bagaimana mereka melakukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 20. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi kita berusaha. Jadi persiapan diri kita ini adalah merupakan bentuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi penyambutan kita untuk Ramadan ini adalah bukan hanya sekedar penyambutan, tapi tidak memiliki makna sama sekali dan tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana persiapan dalam penyambutan bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan yang kita lakukan tahun ini itu lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Dulu kan kita pernah menyampaikan tentang bagaimana menyambut Ramadan, ya kan? Tetapi masih ada juga celah untuk tidak maksimal dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa tahun ini adalah tahun di mana kita lebih maksimal lagi dalam mengerjakan bulan Ramadan. Jangan kita biarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama yang kita lakukan adalah untuk menyambut Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para sahabat terdahulu mereka yad'unallaha sittata ashhurin ya an yuballighahum Ramadan. Ya, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbala minhum, dan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan agar ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita tinggal sebulan lebih lagi kan? Ya, sekitar 40 hari lebih lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Namun demikian pun kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena dosa-dosa kita sangat banyak hadirin. Dosa-dosa yang kita lakukan sebelum bulan ini sebelum bulan Ramadan itu banyak. Maka karena itu kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Adapun yang sering dibaca ya doa ini yang sering dibaca ya oleh kebanyakan kaum muslimin, ya, maka ini adalah ternyata hadisnya dhaif. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hadisnya diriwayat oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Dan Syekh Al-Albani rahimallahu taala beliau mengatakan hadis ini adalah dhaif. Ya. Maka kita tidak menggunakan ya redaksi seperti itu. Ya, redaksi seperti itu. Ya, mungkin kita dengan menggunakan redaksi ya mungkin menurut versi kita masing-masing,
Ya, seperti supaya kita disampaikan bulan bertemu dengan bulan Ramadan dengan bahasa kita sendiri pun tidak mengapa. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi doa ini sangat luar biasa sekali. Ya, kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dipermudah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, dan dijauhkan segala bentuk maksiat dan seterusnya. Nah, kita doanya itu jadi bukan hanya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi berdoa agar supaya kita mempersiapkan dengan maksimal, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, agar Allah memberikan pertolongan di awal ketika menjalankan dan sampai akhir. Karena 30 hari dalam setahun itu adalah perkara yang sebentar, waktu yang sangat sebentar hadirin. Akan tetapi jika kita misalnya tidak menggunakan dengan maksimal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka itu akan berlalu begitu saja. Coba kita perhatikan sekarang, waktu sekarang itu terasa semakin pendek, semakin singkat. Ya, berbeda dengan kita dulu. Ya, itulah hadirin. Jika kita lihat jam itu kan sama perputaran berapa jam satu hari? 24 jam kan? Ya, siangnya dari pagi ke saya itu 12 dari pagi ya. Dari jam 12 malam sampai pagi lagi, kemudian masuk lagi. Itu 24 jam. Sama sebetulnya, tapi perasaan kita itu harus semakin singkat. Betul apa enggak? Betul. Kalau dulu mungkin tahun 90-an kita puasa itu ya terasa itu sangat lama. Tapi sekarang puasa sebentar. Ya, sebentar kita. Sekarang juga kita merasa sebentar kan? Kayaknya baru semalam kita mendengar kajian tentang bagaimana cara menyambut bulan Ramadan. Persiapan kita untuk bulan Ramadan. Sekarang kita sudah sedang membahas itu. Ya kan? Bulan berapa kita membahas tentang itu? Tahun lalu. Ingat Pak? Berapa? Bulan 3 atau bulan 2 gitu ya? Ya sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan. Sekarang sudah kita bahas itu lagi. Padahal kita kayaknya baru semalam. Sekarang sudah masuk lagi mendekati bulan Ramadan. Tapi itu tidak kita bahas ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan Rasulullah bahwa ya terasa singkatnya waktu itu merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kita nggak usah bahas itunya. Artinya kita tidak fokus ke situ. Tapi kita fokus untuk memaksimalkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan agar lebih maksimal lagi. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita berdoa itu jangan tanggung cuman sampai di bulan Ramadan, enggak. Doa supaya sampai di Ramadan kemudian kita tidak meminta pertolongan kepada Allah terkait tentang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan seterusnya. Itu jangan sampai itu. Kita berdoa itu harus lengkap semuanya. Kita disampaikan dengan bulan Ramadan, kemudian kita dipermudah untuk menjalankan puasa dan seterusnya, ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, kemudian sampai akhir kita semuanya bisa melakukan dengan baik. Nah, itu yang harus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita dipertemukan atau kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas atau mendekati dekatnya bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sampai nanti di bulan Ramadan. Nah, kita berdoa seperti itu. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara kita ya menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena syukur yang kita lakukan itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau seandainya kalian bersyukur kepadaku, akan kutambah kata Allah. Kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lalui Bapak Ibu sekalian, itu harus kita penuhi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan hati kita merasa puas, lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita aplikasikan bentuk syukur kita kepada Allah dengan melakukan ketaatan melalui anggota badan yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan apa? Mata kita jangan melihat yang haram, lisan kita jangan menyakiti hati orang lain, jangan sampai kita mencaci maki orang lain, jangan sempat kita menyinggung perasaan mereka kaum muslimin. Bertutur katalah yang baik, sofan dan seterusnya. Kita harus berusaha seperti itu. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Perbanyaklah sholat kepada Allah SWT. Itu merupakan syukur.
Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat sampai bengkak kaki beliau. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah, Aisyah bertanya, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa Anda, dosa engkau yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa engkau masih melakukan ini dan itu? Itulah yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Apala akuna abdan syakura, kata Rasulullah. Ya, apakah aku tidak pantas dan tidak layak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi Bapak Ibu sekalian, aplikasi dari syukur kita kepada Allah melalui anggota badan kita adalah gunakan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah caranya. Jadi hati kita tuh bersyukur tuh dengan puas, segala sesuatu yang kita nikmati itu jangan begitu saja lewat. Kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa melakukan aktivitas, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa untuk bersyukur. Ya, jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak bisa ke kamar mandi, mereka harus diopnami di rumah sakit. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan, harus dia memasuki makanan dari impusnya dan seterusnya. Ya kan? Banyak orang-orang yang mereka harus menghirup oksigen itu melalui tabung apa? Tabung oksigen ya, bukan tabung gas ya Bapak ya. Nanti tabung gas saya pun salah ngomong kan tabung. Itu Pak, itu berapa satu itu? Mahal itu kan? Satu tabung itu berguna untuk berapa hari? Paling 2 atau 3 hari kan? Iya, bro. Ada yang pernah merawat? Gak tahu ya. Satu tabung yang besar itu untuk berapa hari? Ya mungkin kalau dipakai terus cepat habis ya Pak ya. Nah, itu mereka ya, kalau kita melihat mereka itu Pak, kita luar biasa, kita bisa bebas kita untuk menghirup oksigen. Mereka harus butuh bantuan dan itu bayar mahal. Ya kan? Maka kita harus penuhi dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Jadi kita ketika makan, setelah makan itu jangan biasa aja, kita ucapkan alhamdulillah. Kita bisa minum, masih bebas kita makan, minum dan seterusnya. Berapa banyak orang yang tidak bisa minum banyak. Kalau orang sudah kena kena ginjal, itu nggak bisa minum lebih dari ini 1 hari. Mereka harus cuci darah, ya 1 pekan itu 2 kali. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, maka banyaklah minum. Jangan kita tunda ke kamar mandi untuk buang air dan seterusnya. Kita banyak minum, mumpung masih sehat ginjal. Kalau sudah rusak ginjal, kita dicuci darah, udah. Kita tinggal nunggu aja. Nunggu apa? Nunggu apa? Iya, karena ginjal ini dia nunggu 10% atau 5% baru dia terasa kita. Begitu banyak makan, banyak minum ya, atau memakan makanan atau buah-buahan yang banyak cair kandungan airnya itu udah bengkak semuanya badan. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Orang yang sakit jantung gimana? Mereka harus pasang ring ya. Ring itu berapa bayar? Kalau misalnya enggak berapa bayarnya? 60 juta ya? Iya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa melihat Pak dengan mata kita. Kita masih bisa menghirup. Itu harus kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena rahasia dari kesehatan seseorang itu di masa tuanya adalah tergantung di masa muda. Tergantung di masa muda. Dan saya pun salut dengan bapak-bapak sini yang sudah usia di atas 60 tahun, yang sudah ada rambut putihnya, masih sehat, semangat dan terus pakai kereta masih tahan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena para ulama ketika ditanya, ya, berkaitan dengan orang yang sebagian Allah uji dengan sakit pikun dan seterusnya, ya, maka mereka mengingatkan adalah bahwasanya kesehatan di masa tua itu tergantung di masa muda. Digunakan untuk taat sama Allah apa enggak? Kalau enggak, maka itulah akan terjadi ini dan itu. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rasa syukur dari hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita. Ya, jadi kita berusaha hadirin. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja nikmat Allah ada di hadapan kita, apa kita tidak disyukuri. Kita naik kereta bersyukur kepada Allah.
Jangan kita masalah, ingat ya, masalah dunia kita lihat yang atas atau yang bawah. Yang lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah, supaya kita bersyukur. Ya, jangan kita lihat lebih atas. Penghasilan kita misalnya satu bulan misalnya 3 juta misalnya. Kita jangan lihat yang 5 juta, 10 juta, jangan. Jadi kita lihat yang levelnya bawah kita. Kalau masalah akhirat baru kita lihat level yang atas. Jadi jangan kita mencukupkan diri kita dengan mengamalkan ibadah itu hanya yang wajib-wajib saja, tapi sunnah nggak mau. Ini bermasalah itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bergembiralah dengan kehadiran Ramadan, ya. Bergembiralah ketika menyambut bulan Ramadan. Ya, kita harus bergembira. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kataballahu alaikum siyam." Jadi Allah mewajibkan puasa di bulan tersebut. Ya, tuftahu abwabul jinan. Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat as-sayatin, dan Allah membelenggu syaitan-syaitan. Jadi merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada kita kaum muslimin. Ibu-ibu masih dengar suara di sini kan? Masih, alhamdulillah. Semangat ibu-ibu ya. Yang keberapa tadi Bu poinnya? Keberapa? Keberapa Bu? Kedua apa ketiga? Hah? Kedua apa ketiga? Dua. Yang ketiga Bu ya. Ibu jangan buat kajian di sana, terdengar suara ibu di sini. Ya. Walaupun enggak nampak, jadi tetap fokus ya Bu ya. Ya. Jadi Rasul memberikan kabar, ya. Ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ya, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukanya pintu-pintu surga. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan Allah permudah untuk kita semuanya. Ya. Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Nah, sebagaimana kita perhatikan bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang mudah untuk melakukan amal kebaikan, betul? Iya. Cobalah kita, Pak. Ketika bulan Ramadan kita mudah untuk memberikan sesuatu. Memberikan buka puasa sama tetangga itu mudah kita. Cobalah kita hari biasa. Banyak kita apanya? Pertimbangan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, padahal cuma 2.000 misalnya. Kalau di kampung kita ini ada nggak ini apa namanya? Orang yang nempel jalan-jalan itu ada nggak? Ada ya. Biasanya kan itu kita kan ada sebagian yang lewat itu membantu kan, bantu kasih uang itu kan untuk bantu mereka untuk beli kerikil dan seterusnya. Itu kita kalau bisa lihat berat itu kan terasa. Kalau Ramadan insyaallah pasti mudah. Ya kan? Betul nggak Pak? Betul. Nah, jadi untuk hal-hal ini adalah kita harus berusaha untuk membiasakan diri untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi Allah mempermudah kita, ya, permudah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Hendaklah kita bertekad kuat untuk membuat jadwal dan program apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi jadwal kita harus tulis Bapak Ibu sekalian. Ya, harus kita tulis tapi untuk sendiri. Ya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu sekalian berminat, maka coba di-download aplikasi apa ya? Hijrah aplikasi ya. Hijrah aplikasi. Itu di situ ada ya panduan-panduan bagaimana kita mengerjakan ibadah ya harian, itu bisa. Kalau enggak kita buat catatan sendiri, kita tempel ya, kita buat jadwal bangun malam jam berapa, pagi jam berapa. Jam 3 bangun misalnya, sholat tahajud, baca Al-Quran, tidur sebentar, jam 4 tidur, kemudian bangun lagi ya menjelang 15 menit atau 10 menit sebelum azan subuh kita bangun. Jadi yang baik itu Bapak Ibu sekalian, ketika sholat malam itu adalah jam 2, jam 3 atau jam berapa yang kemudian setelah itu tidur. Baru kita menjelang menjelang azan subuh kita baru bangun. Kalau kita puasa nanti kan kita ada sahur kan?
Ya, jangan sahur itu jam 12. Yang sunnah itu sahur jam berapa? Ya, menjelang adzan subuh dikumandangkan. Ya, sekitar mungkin setengah jam sebelum adzan subuh kita makan sahur. Kan kita kayak dulu kan sahurnya jam berapa? Jam 2, jam 1. Itu tidur kan? Bangun jam 7. Ya. Nah, itu tidak benar. Jadi kita berusaha untuk membuat jadwal agar supaya maksimal ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak maka tidak akan maksimal itu. Kita lewat gitu puasa aja, baca Quran nggak tahan lagi gitu. Ya karena tidak buat jadwal. Jadi suatu hari misalnya bangun jam sekian baca Quran berapa ayat, berapa lembar misalnya per hari. Ya kerja tetap kerja kan. Kecuali Bapak yang sudah pensiun, yang sudah jadi toke di rumah duduk aja datang uang sama Bapak ya kan. Nah, itu lain lagi pembahasan. Nah, itu lebih banyak lagi seharusnya ibadahnya. Kalau yang kita masih kerja misalnya, ya maka kita usahakan supaya ketika Ramadan itu tidak terlalu capek kita menguras tenaga untuk kerja, supaya kita ibadah kita lebih banyak. Tapi kok bisa dipegang itu Al-Quran itu dibawa. Kalau kita kerja bawa tas, masukkan Al-Quran di dalam. Ya, kita masukkan di situ supaya kita suatu ketika kita ingin baca Al-Quran kita punya Al-Quran. Kita nggak punya Al-Quran gimana membaca? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tekad kita yang kuat itu dibarengi dengan manajemen jadwal ya untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Kan kita tidak punya jadwal, tidak punya target apa yang mau kita capai. Satu bulan itu kita bisa baca Al-Quran berapa? Berapa kali khatam misalnya? Berapa Pak? Biasanya berapa? Satu bisa? Insyaallah ya. Dua bisa? Tiga? Masya Allah iyalah. Udah udah pensiun ya Pak ya. Kita nih masih kerja nih kan. Kerja satu hari 8 jam. Ya, ada yang lebih dari itu. Tapi kita berusaha untuk supaya bisa membaca Al-Quran. Ya. Jadi tidak perlu sih menghatamkan apa Al-Quran misalnya kita bukan itu targetnya, tapi banyak membaca Al-Quran. Ya. Kalau tidak bisa satu kali ya bisa 3 kali bagus. Kan gitu kan? Target yang kita buat itu harus tinggi Pak. Jangan kita yang penting baca Al-Quran aja. Nanti misalnya 20 juz sudah sampai situ. Ternyata ketika kita menjalani kita cuma bisa 10. Kan akhirnya kita nggak bisa dalam 1 bulan itu membaca Al-Quran itu minimal kita 3 kali khatam misalnya. Maka kita dapat 2 kali alhamdulillah. Tapi bukan mengejar target itu Pak ya. Artinya kita membaca Al-Quran banyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan Ramadan itu adalah syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Imam Malik beliau meletakkan buku hadisnya dan beliau tidak mengajar ngisi kajian dan beliau fokus di Al-Quran. Bukan berarti selama ini beliau tidak baca Al-Quran, tidak. Tapi beliau banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, sholat sunnah dan seterusnya itu banyak mereka lakukan. Para ulama seperti itu mereka. Nah, jadi kita harus punya program yang jelas agar supaya kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang tiba-tiba datang akhirnya kita tidak melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah berbekal ilmu berkaitan dengan bulan laksanakan ibadah di bulan Ramadan. Berbekal dengan ilmu. Jadi ilmu ini Bapak Ibu sekalian merupakan perkara yang wajib yang harus kita persiapkan. Ya. Bagaimana kita memaksimalkan puasa, maksimalkan sholat malam, baca Al-Quran, bersedekah dan seterusnya. Kita butuh persiapan ilmu. Jika kita tidak punya ilmu berkaitan dengan Ramadan, gak akan mungkin kita bisa maksimal dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum ya di dalam berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan Ramadan atau puasa. Agar supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar maksimal karena dibarengi dengan ilmu syar'i. Ya, tidak boleh kita cuman mencukupkan diri, udahlah tahun lalu kan udah pernah belajar, sekarang nggak belajar lagi. Jadi jangan seperti itu. Ada kajian misalnya di televisi misalnya kan, kajian dari TV-TV sunnah itu, maka kita dengarkan walaupun
nanti channel ini Ustadz ini menyampaikan tentang hukum-hukum puasa di bulan Ramadan, ada yang ini dan maka semua kita ambil faedah dengan mencatat. Kita ambil faedah-faedah yang disampaikan oleh mereka semuanya. Mungkin apa yang disampaikan di ustadz ini belum disampaikan sama ustadz yang satu lagi dan seterusnya. Agar supaya kita lebih banyak persiapkan diri berkaitan dengan ilmu. Jadi kita harus bertanya kepada para ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli dalam hal ini, yaitu para ulama kita. Mungkin dengan membaca kitab para ulama berkaitan dengan puasa, ya, televisi dan rekaman-rekaman kajian-kajian. Baik, demikian kajian kita, insyaallah akan lanjutkan pada salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ulama ba'd. Baiklah, kita lanjutkan tentang kiat-kiat menyambut bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah dalam kita bertekad untuk meninggalkan segala dosa dan keburukan, ya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dosa ini. Itu dengan memperbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal satu hari itu berapa kali? 100 kali, ya. 100 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari minimal adalah 100 kali. Ya, agar kita ketika masuki bulan Ramadan sudah hilang dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat atau kita lakukan. Jadi Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi perintah taubat itu bukan hanya orang-orang yang pendosa saja, tapi orang-orang beriman juga diperintahkan untuk bertaubat. Sebagai contoh adalah Rasulullah. Beliau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kalau kita belum tahu dosa yang telah lalu, apalagi dosa yang akan datang, kita belum tahu diampuni atau tidak. Ya, kita fokus kepada dosa yang telah lalu, apakah sudah diampuni kan kita nggak tahu. Makanya kita harus berusaha beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha agar tidak melakukan dosa-dosa, ya. Karena ketika Ramadan tiba kita sudah terbiasa meninggalkan dosa-dosa tersebut dan kita berbarengi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berlatih untuk melakukan ketaatan, ya, yaitu berlatih untuk melakukan puasa Senin Kamis, ya, kemudian puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Nanti puasa-puasa yang lainnya. Atau puasa Daud kita coba, nanti kan hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa, besok tidak, gitu. Kalau kita hari ini tidak puasa, besok nggak puasa, besoknya lagi tidak puasa, besok lagi nggak puasa. Itu paling kita kan. Maka untuk saat ini kita berusaha untuk memaksakan diri kita untuk berlatih. Sholat juga begitu Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah. Ya, karena nanti di Ramadan itu ada sholat tarawih namanya. Berapa rakaat di sini biasa? 11. Kita latih diri kita di rumah. Kita paksakan diri kita untuk sholat malam. Paksakan untuk menjaga sholat rawatib yang menyertai sholat fardu. Kita paksakan diri kita, yaitu dengan berlatih. Taubatnya begini Bapak Ibu sekalian, kita berjalan, ya, atau berlari misalnya 1 kilometer misalnya. Tiba-tiba tanpa pernah melakukan pemanasan sebelumnya, tanpa pernah berlatih untuk lari 100 meter, 200 meter, tiba-tiba 1 kilometer atau 1000 meter, pasti kita ngos-ngosan kita kan, karena tidak terbiasa. Sama halnya dengan membaca Al-Quran. Kita nanti punya target membaca Al-Quran di bulan Ramadan, selama Ramadan minimal 1 kali khatam. Itu berapa jumlah ayat Qurannya? Berapa jumlah ayat Quran semuanya Pak? Masih ingat? Iya, 30 juz, betul. Berapa jumlah ayatnya? 6.236, ya. 6.236. Berapa?
6236. Ingat aja. Bukan 6666. Bukan 6666, tapi 6236. Kita baca selama Ramadan. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran atau sedikit kita membacanya satu hari cuman beberapa ayat, ketika Ramadan itu nggak mungkin kita bisa menyelesaikan Al-Quran tersebut. Makanya harus biasakan sekarang ini. Sebelum tidur baca Al-Quran. Ya, bangun tidur setelah sholat malam baca Al-Quran. Kemudian subuh begitu juga. Setelahnya baca Al-Quran, menunggu waktu sarapan belum masak, ya kan? Kita baca Al-Quran. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berlatih. Jadi ketika nanti Ramadan tiba, kita sudah terbiasa melakukan ketaatan, sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sedekah dan seterusnya. Jadi latihan ini yang perlu kita lakukan sekarang ini. Ya, karena ketika tiba-tiba nanti masuk di Ramadan, kita puasa udah pingsan gitu nanti bisa jadi. Karena tidak terbiasa untuk menahan lapar ya, dan dahaga ketika di luar bulan Ramadan. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, terus berlatih. Jadi segala sesuatu itu kita harus paksakan. Kalau tidak akan jadi nanti. Jadi untuk memaksakan diri untuk melakukan sesuatu kebaikan, itu kita lakukan berapa hari? 30 hari. Jadi penelitian para pakar ya dalam hal ini, ya, rahasia dari kenapa Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk berpuasa, melakukan ibadah selama 30 hari dalam setahun. Ya, ternyata di sana ada rahasianya bahwasanya ketika kita sudah membiasakan kebaikan selama 30 hari, kita akan mudah untuk melakukan berikutnya. Ya. Sholat begitu semuanya. Jadi pemaksaan itulah dilakukan di bulan Ramadan. Itu wajib semuanya untuk berpuasa kecuali orang-orang yang mendapat udzur. Ya. Maka mereka harus berpuasa. Kalau ketika mereka tidak mampu karena memiliki udzur, maka mereka tidak berpuasa. Ya, kita latihlah. Sekitar sebulan setengah lagi kita akan jumpa di Ramadan. Kita baca Al-Quran, sholat dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Ya, persiapkan jasmani dan rohani kita. Menjaga agar supaya tetap sehat, bugar, bagaimana. Ya, yang sakit asam lambung itu biasa kalau kosong itu biasanya apa? Lapar, kalau lapar gimana biasanya? Keroncongan perutnya. Melilitkan, ada sampai ke kepala. Itu gimana obatnya? Cari obatnya apa biasa lambung? Puasa. Ya, untuk menetralkan itu dengan apa? Mau dikasih tahu obatnya enggak? Mana tahu ada yang mau, bukan obat-obat di kedai itu. Itu hanya meringankan aja, pereda saja, tapi tidak menyembuhkan. Sering-sering minum obat nanti kalau kita kurang minum kena ke ginjal. Ya, jadi jangan sering-sering minum obat-obat konvensional. Ya. Nah, demikian. Apa obatnya? Para pakar mereka melakukan penelitian bahwasanya obatnya itu adalah bisa minyak zaitun atau jeli gamat. Jeli gamat ini banyak fungsinya. Tahu jeli gamat, Pak ya? Teripang laut, tahu kan? Tahu semua ya? Jeli gamat itu diminum 1 sendok sebelum makan. Ya, 1 sendok sebelum makan. Minyak zaitun itu setelah makan. Kalau misalnya tidak bisa makan pedas, makan pedas misalnya bapak pedas sakit perut, maka minum minyak zaitun 1 sendok atau 2 sendok. Insya Allah itu nanti akan netral dia nanti. Lambungnya insya Allah akan sembuh nanti insya Allah. Karena lambung itu nanti ketika kita puasa itu otomatis kan lapar ini kan. Nah, itu biasanya itu sangat lumayan itu Pak rasanya itu. Dicobalah kita mempersiapkan jasmani rohani kita dengan hal-hal seperti itu, menjaga kesehatan, bekam, minum madu dan seterusnya. Itu harus kita persiapkan. Kalau tidak nanti ketika kita puasa tidak maksimal kita. Kenapa? Karena tidak sehat. Jadi harus sehat itu harus dijaga, kesehatan itu harus dijaga dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dijalani hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjaga kesehatan kita. Ini jangan kita malas minum madu, jangan makan kurma,
Jangan malas minum air. Ya air putih ini Masya Allah ya, luar biasa sekali. Baca bismillah jangan lupa supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal seperti itu agar menyebabkan kita itu terjaga dari segala macam penyakit. Nah. Kemudian berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, persiapkan diri kita dengan menyambut Ramadan dengan membuka lembaran baru. Ya, lembaran baru atau lembaran putih yang baru untuk kita memasuki bulan Ramadan. Itu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus punya target. Ketika Ramadan tiba itu kita sudah merasa lega semuanya, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan sama orang lain, ya, dan seterusnya. Ini memang supaya kita sudah bersih semuanya. Ya, bukan dengan mandi, boleh nggak mandi? Hah? Mandi ya harus ya di mandi. Tapi mandi yang ada menggunakan bunga dan seterusnya itu maka tidak perlu kita melakukan itu. Ya, karena itu adalah adat yang bisa jadi itu dari agama lain misalnya dengan ramuan-ramuan tertentu. Kalau mandi misalnya pakai menggunakan minyak wangi ya nggak masalah. Sekarang pun bisa kita, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Itu yang salah dia. Menyebut Ramadan dengan mandi dengan apa? Daun pangir ya di sini ya. Tahu daun pangir Pak? Enggak. Orang kota semua Pak ini. Di kampung-kampung itu banyak masih mandi seperti itu. Maka kita jangan ikut-ikutan. Itu banyak dijual-jual yang daun-daun itu Pak. Itulah digunakan untuk mandi ketika Ramadan. Maka itu dibutuhkan itu maka ketika dikaitkan dengan penyambutan Ramadan maka jadi bermasalahan dia. Ini berkaitan dengan ibadah, yaitu disambut dengan mandi ini dan itu. Maka itu tidak. Yang terakhir adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap berdoalah. Kita di awal berdoa, di akhir juga berdoa agar supaya dipermudah segala urusan kita. Baiklah, demikian. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi ibu ribut buat kajian karena baru ada klarifikasi ya. Afwan Ustaz, tadi ibu-ibu ribut buat kajian karena bacaan doa berbuka puasa. Masya Allah ya, membahas di belakang ya. Tapi seharusnya nggak usah dibahas di sana, di sini aja disampaikan. Dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Cara membacanya gimana Ustaz? Karena ada komanya, mohon pencerahannya Ustaz. Ya dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya begitu aja bacanya. Ya telah pergi rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan semoga Allah memberikan pahala. Kan begitu artinya. Nah, ini kapan dibaca? Dibaca setelah kita makan kurma dan minum air. Jadi baca bismillah dulu, makan kemudian minum, baru kita baca ini. Ya. Jadi bukan sebelum makan, tapi setelah makan kurma dan minum air, baru kita baca. Nah, sebelum makan kurma dan minum air putih aja ya, air putih hangat, baru kita baca bismillah sebelumnya. Begitulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, silakan. Hijriah. Iya, kenapa? Ada 4 bulan haram, yang 3 bulan itu berurutan, yang 1 bulan itu tidak berurutan. Kenapa? Ada 1 bulan apa aja yang bulan haram itu. Kenapa? Dan apa kedua? Rahasianya. Dan apa manfaat dan rahasia di bulan itu
apabila kita beramal. Nah, bulan haram, kenapa dikatakan bulan haram? Apa itu bulan haram? Iya, yang dimuliakan. Jadi bulan dimuliakan itu tidak boleh kita lakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada berapa bulan haram? 4. Apa aja bulannya, Pak? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syawal, itu yang mana-mana? Pertanyaan tadi. Ya, bulan haram itu ada 4 kan? 3 yang berurutan, 1 yang berdiri. Zulqa'dah, Zulhijjah ya, Muharram. Itu kan bulan Zulqa'dah itu bulan keberapa? 11. Bulan Zulhijjah 12, Muharram 1, baru yang satu lagi Rajab kan, ada 4. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 sama bulan 8. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Syaban, Rajab Pak. Rajab. Rajab Pak. Syaban nggak ada. Muharram. Urutannya mana duluan? Syaban atau Rajab dulu? Yang pertama itu Muharram sebetulnya. Muharram, Rajab, Zulqa'dah sama Zulhijjah gitu deh. Kalau dihitung dari awal itu Muharram dulu kan. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan 1. Ya. Yang kedua adalah Rajab. Rajab bulan 8. Oh, bulan 1 sama bulan. Apa Pak? Pak Henry. Muharram, Safar. Ya, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Rabiul Tsani. Bulan apa? Rabiul Akhir. Bulan 5. Jumadil Ula. Jumadal Ula. Jumadal. Dal. Jumadal Akhirah. Atau Jumadal Tsaniyah. Jumada. Dal. Tsaniyah atau Akhir. Akhirah. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Rajab ya, Rajab, Syaban. Oh, berarti Rajabnya bulan 7 Pak, bulan 8. Enggak koreksi itu. Sya'ban. Bulan 8 Sya'ban, Ramadan 9. 10 Syawal. Di kalender kan ada biasanya kan? Iya, tapi nggak tertengok kita kan, kecil dibuat. Itu di bulan ini itu. Oh, nggak dibuat apanya? Bulan 9, bulan 10 gitu. Ramadan 10 Syawal. Baru Zulqa'dah 11. Baru 12. Ya Pak. Assalamualaikum. Imam sholat tarawih selesai, maka itu kita mengikutinya sampai salam aja atau sampai dia bangkit
dari mereka di yang baca lain. Yang dimaksud dengan mengikuti atau bersama imam itu sampai selesai sholat aja, sampai salam. Salam aja. Yang mendapat utama itu. Ya. Ya seperti sholat semalam penuh kita kan. Maka kita berusaha untuk bersama imam ketika melaksanakan sholat tarawih. Kita pilihlah masjid yang apa kan? Yang apa? Sesuai dengan sunnah pelaksanaannya itu lebih nyaman kan? Ya cari masjid-masjid ikhwan kita yang organisasi ormas besar di sini kan ada itu kan, Muhammadiyah itu kan biasanya mereka menegakkan itu. Tapi 4 mereka kan melakukan. Bergantian kan bisa di masjid kita ini kan masjid Takwa, Pak saya imam gitu, bisa Pak Sugiarto. Nggak dikasih. Ya. Semua kegiatan Ya. Ya berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan pengganti orang-orang yang menegakkan sunnah ya dimanapun. Jadi contoh Rasulullah ketika beliau diusir oleh penduduk apa? Yang beliau dilempari, diusir dari mana Pak? Taif ya, dilempari. Kemudian ada malaikat yang menawarkan ya 2 bukit atau 2 gunung akan ditimpakan kepada penduduk itu. Beliau tidak membolehkan itu. Artinya beliau tidak menerima tawaran tersebut. Karena beliau berharap keturunan mereka nanti akan mentauhidkan Allah SWT. Jadi berdoa, kita doakan mereka. Mungkin karena mereka belum mengenal bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga mereka membenci. Kenapa itu membenci? Karena belum kenal. Para ulama hikmah mereka mengatakan ya, kebanyakan mereka mengatakan an-nasu a'da'u bima jahilu. Manusia itu akan memusuhi sesuatu yang mereka enggak mengerti tentang atau yang mereka bodoh tentangnya. Masih ingat Pak tahun berapa gas itu dipopulerkan di Indonesia? Tabung gas. Tahun berapa? Di zaman siapa? Pak SBY kan? Pak SBY kan? Waktu itu gimana Pak reaksi masyarakat? Mereka pada ketakutan kan? Diberitakan tuh meledak itu kan? Ya, tapi itu tetap digulirkan terus. Akhirnya mereka tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, begitulah kiranya. Oh ternyata lebih simpel memakai tabung gas dibandingkan dengan kayu bakar. Kayu bakar kan belum tentu semuanya bisa kan? Kalau di kota mungkin udah biasa ya. Oh yang di kampung-kampung itu ketakutan semua. Hidupkan itu harus pakai apa? Bawa air dihidupkan gitu. Ketakutan mereka, saking takutnya. Tapi ketika mereka sudah tahu manfaatnya, ternyata oh begini rupanya. Sama dengan kita juga dulu. Sebelum mengenal sunnah Rasulullah, kita agak heran melihat teman-teman kita yang setelah sholat langsung ya berdoa sendiri, angkat tangan, dikir sendiri, doa sendiri, kemudian berangkat dia. Ini sombong amat ini orang. Ya, doa sholatnya berjamaah tapi doanya nggak bersama-sama. Gitu kan. Kan kita pikiran kita dulu gitu kan. Ternyata memang yang sebetulnya begitulah ternyata yang sesuai sunnah. Zikirnya sendirian, doanya sendirian. Nah, itulah yang diajarkan Rasulullah. Barulah kita, oh ternyata lebih nyaman kita mengamalkan agama ini kan. Karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi hal-hal inilah harus kita pahamkan kepada masyarakat, kita kaum muslimin. Itu PR dan tugas siapa? Tugas siapa? Kita semua yang tinggal di daerah-daerah kita, ajak mereka untuk mengenal ya cara mengamalkan agama yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Itulah tugas kita semua. Jadi jangan kita biarkan mereka tidak tahu, jangan biarkan mereka memusuhi sesuatu yang mereka tidak memahaminya. Pernah nggak kita kasih artikel kepada mereka, kasih buku, kita pinjamkan buku dan seterusnya? Pernah nggak kita lakukan itu? Itu tugas kita. Saudara-saudara kita yang paling utama itu. Bahkan istri kita yang harus paling utama mendapatkan hidayah sunnah. Mengamalkan agama. Keluarga kita terdekat, itu kita ajarkan kepada mereka, kita kenalkan kepada mereka. Kalaupun mereka tidak melakukan, yang penting kita sudah kasih tahu begini. Itu yang terkadang kita ini apatis semuanya. Kita ini semuanya putus asa. Aduh nggak bakal diterima itu Ustaz. Sudah tertutup hati mereka. Sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jangan sampai itu kita lakukan. Kita ucapkan. Ya. Kita harus tetap semangat.
ngobrol sama mereka, ngobrol-ngobrol biasa dulu. Lama-lama masukkan sedikit tentang ajakan apa tata cara sholat, sifat sholat Nabi dan seterusnya itu. Lama-lama insya Allah akan terbuka mereka. Doa kita nih yang jangan lupakan mereka. Jamaah yang ada di masjid, keluarga kita, semua kita doakan, kaum muslimin semua kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Insya Allah akan berkembang dakwah sunnah ini di Indonesia, insya Allah Taala. Walaupun banyak orang-orang Syiah, orang-orang liberal itu yang mereka ya mengibarkan bendera-bendera permusuhan terhadap sunnah ini dengan sebutan-sebutan ini dan itu, Allah akan memberikan pertolongan insya Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya jadi begitu Pak ya. Pertanyaan tadi Pak? Ada lagi? Saja. Lagi Pak pertanyaan? Ibu sudah? Sudah, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semuanya untuk melaksanakan hal-hal bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan amal kebaikan dan ibadah di bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menjadikan Ramadan ini yang terbaik. Apa itu, Pak? Apa bulan? Kenapa dia apa? Kenapa dia bulan haram? Apa kemuliaannya? Ya rahasianya. Karena di sana Rasulullah ya mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dan melarang untuk melakukan keburukan-keburukan di bulan itu. Muharram ini kan bulan pembuka ya, bulan 1. Ya Zulqa'dah kan bulan penutup kan. Kemudian di Rajab itu kan termasuk ya bulan pertengahan lah kita bilang kan. Bulan keberapa? Ketujuh kan kira pertengahan. Jadi di awal itu dibuka dengan bulan Muharram. Kemudian bulan 7 ada bulan Rajab. Kemudian bulan 11, 12 penutupnya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, jadi itu hikmahnya Allah Ta'ala, para ulama mengatakan ya mungkin itu Allah menginginkan kepada kita umat Islam supaya diingatkan dengan di bulan Muharram kita diperintahkan untuk banyak puasa, melakukan kebaikan-kebaikan, ya kan? Di bulan Rajab juga kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak boleh melakukan keburukan-keburukan. Bulan Zulhijjah itu setelah bulan apa? Syawal kan? Ramadan, Syawal. Jadi bulan ini 12 bulan ini disertai dengan bulan-bulan kebaikan di awal dan di akhir. Di awal kebaikan, di akhir juga kebaikan, kemuliaan. Ya, adapun itu yang kita ketahui berkaitan dengan hadis-hadis yang membahas tentang masalah itu dan pendapat-pendapat para ulama tentang bulan haram tersebut. Nah, Allah Ta'ala. Lagi pertanyaan? Silakan Pak. Kalau udah butuh sholat 2 rakaat. Nah. Apa pas mau waktu sholat atau karena butuh kita sholat dulu? Nah, berkaitan dengan menjaga wudhu kita itu adalah yaitu yang seperti yang Bapak bilang di awal tadi. Batal wudhu kita. Sholat sunnah. Ya, batal wudhu lagi sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bermimpi dan beliau bermimpi atau tidak waktu itu? Pokoknya beliau mendengar suara trompa. Beliau waktu itu beliau waktu itu berjumpa dengan Bilal, bahwasanya wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan di dalam Islam sehingga saya mendengar suara sendalmu itu di surga. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah aku setelah berwudu kecuali saya mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah wudu. Cuman itu yang beliau kerjakan. Ya, bagi kita yang mampu melakukan maka silakan lakukan. Habis wudu kita sholat 2 rakaat. Wudu sholat 2 rakaat. Jadi tidak mesti dia. Kalau untuk sholat wajib itu ya kita sholat sunnah atau pokoknya sebelum sholat itu ya harus wudu lah. Kalau tidak suci. Tidak bisa kita melakukan sholat. Tidak sah. La yaqullahu sholat ahadikum ya idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia bersuci terlebih dahulu. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Kalau kita ingin mengikuti Bilal bin Rabah, dan ini otomatis adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau ketika itu mengamalkan amalan ini. Dan sebagian orang mengambil ini sebagai sebuah
dalil bahasanya boleh melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu tidak benar sama sekali, tidak benar. Tidak mungkin Bilal itu melakukan ibadah sholat sunnah wudu tanpa bimbingan dari Rasulullah, tidak mungkin. Para sahabat itu Pak begini karakter mereka itu adalah ketika ditanya oleh Rasulullah dengan sebuah pertanyaan yang sebetulnya mereka itu bisa menjawab. Tapi mereka sering bilang apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Masih ingat kan ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat di waktu khutbah Haji Wada. Beliau berkhutbah di Arafah. Bertanya beliau, kita sekarang sedang di mana? Ini hari apa ini? Tanggal ya. Kemudian para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Padahal mereka tahu ini adalah bulan Zulqa'dah tanggal 9. Ini di mana? Di Arafah. Mereka tahu semuanya. Tapi mereka nggak berani jawab. Itulah karakter para sahabat. Zulhijjah 6. Ya, 9 Zulhijjah. Ya, ketika itu. Ya, para sahabat inilah karakternya itu adalah mudah untuk patuh dan nurut kepada Rasulullah. Sangat mudah mereka. Lain sama kita kan? Itulah keimanan mereka itu luar biasa. Tidak mungkin Bilal bin Rabah itu melakukan sholat sunnah wudu itu tanpa ada bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini begitu yang dimaksud Bapak ya. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.